Perkenalkan, aku anak kedua yang biasanya dipanggil anak tengah. Seseorang yang menjadi dua sosok sekaligus sebagai adik dan kakak. Apakah aku menikmati peranku? Ini ceritaku. Aku dilahirkan berjarak 6 tahun dari kakakku. Ya, aku dilahirkan saat kakakku sedang asyik dilimpahkan perhatian dan hadiah bagi ayah dan ibu. Bisa dibilang, aku anugerah untuk kedua orang tuaku, sekaligus petaka bagi kakakku. Dulu kakak sering marah padaku. Kamu sih lahir, kenapa sih mama sama ayah lebih perhatian ke adik? Berbagai kalimat luapan marah kakak padaku. Aku tidak tahu apa sebabnya. Aku seorang perempuan sama seperti kakakku. Seringkali pakaian yang aku pakai adalah bekas kakakku. Seperti sepatu, tas, seragam, semua bekas kakakku. Untungnya kasih sayang orang tuaku tidak bekas dari kakakku. Di rumah jarang aku temui potret diriku sewaktu bayi. Dinding rumah yang dipenuhi oleh potret kakak mulai dari kakak bayi hingga balita. Sedangkan aku, ya mungkin bisa dihitung jari berapa banyak fotoku. Mungkin saat itu orang tuaku sibuk beradaptasi, membagi kasih sayang untuk aku dan kakakku, sehingga lupa memotret aku yang menggemaskan dulu waktu kecil. Tapi aku yakin kalau waktu bayi aku pasti sama menggemaskan dengan kakakku. Beranjak umurku bertambah, aku mulai kenal dunia luar. Senang sekali rasanya aku bisa bermain. Cuma saat itu yang aku punya hanya kakakku. Aku pun mengikuti kemanapun kakakku pergi bermain. Mulai dari bermain sepeda, rumah Barbie, dan lain-lain. Ya, meskipun aku selalu tidak dikasih pinjam. Terkadang kakak asik sendiri bermain, sehingga melupakan aku. Namun aku merasa kesepian, lalu aku melihat kertas gambar dan pensil warna. Dan aku mulai mewarnai, aku temukan duniaku sendiri. Aku asik sendiri, mempelajari hal-hal yang aku temukan sendiri. Aku mulai tidak bergantung pada kakak. Aku mencari hal lain yang bisa aku pelajari sendiri, mulai dari dunia seni dan musik. Aku tekuni semua sendiri, lama-lama aku menjadi mandiri. Kemandirianku menempel erat seiring bertambah umurku dan tidak terlalu manja lagi kepada kedua orang tuaku. Jarang mengikuti kakak bermain dengan teman-temannya. Lama-lama aku jadi asyik dengan duniaku sendiri. Kadang yang bisa aku lakukan hanya menerima jika melihat kakak diberikan barang-barang baru, sedangkan aku harus memakai barang bekas dia pakai. Dan beberapa tahun kemudian, seorang adik yang kecil lahir menjadi anggota keluarga yang baru. Dia adikku si bontot atau anak terakhir. Sejak saat itu peranku bertambah jadi seorang adik dan seorang kakak di rumah. Ya, aku harus menjadi adik yang penurut pada kakak dan menjadi kakak yang baik biar bisa dicontoh oleh adik. Bagaimana caranya? Bahkan menjadi seorang adik pun rasanya aku belum cukup puas menjalankan hak dan kewajibanku di rumah. Terbiasa mandiri sejak kecil menjadikan aku agak cuek dengan keadaan di rumah. Meskipun aku tidak mau cuek terhadap adikku, aku ingin menjadi contoh yang baik bagi adikku. Menjaga adikku ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Seringkali kami bertengkar lalu menangis bersama. Di satu sisi aku ingin mengadu pada kakak, tapi di satu sisi aku harus mengalah pada orang tuaku sebagai kakak kepada adikku. Aku tumbuh menjadi orang yang banyak memandang emosiku. Seiring berjalannya waktu dan lama-kelamaan aku terbiasa dengan peran gendaku. Meskipun aku bukan si bontot yang menjadi pusat dunia di keluarga, seiring berjalannya waktu dan lama-kelamaan aku terbiasa dengan peran gendaku. Meskipun aku bukan si bontot yang menjadi pusat dunia di keluargaku atau menjadi si sulung yang terhormat, tapi aku telah berhasil menjadi
penyeimbang di antara keduanya, dan aku bisa menjadi keduanya. Ini ceritaku dan peran gandaku di rumah. Terima kasih untuk diriku sendiri karena sudah bertanggung jawab atas peranku.